Horas, Salam Reformanda, Masiha Holongan. Dalam masa Prapaskah ini, kita merenungkan perjalanan iman kita dengan Kristus, mengingat kematian yang tidak menguasai kita lagi. Melalui Yesus Kristus kita dibebaskan dari kubur dan sekarang berada dalam terang Kristus. Kita menyalakan lilin pada minggu kelima masa Prapaskah, mengingat anugerah Allah yang membebaskan dan hidup baru yang datang dari kematian. Kita mengingat perjanjian yang lama dituliskan di atas batu dan perjanjian yang baru dituliskan dalam hati kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah dan Allah berjanji akan hidup kekal. Kita menyalakan lilin Prapaskah kelima mengingat janjinya. Marilah kita berdoa. Dalam hari-hari kami yang panjang, ya Allah, biarkanlah kami mengingat bahwa hidup baru dan hidup kekal datang setelah melewati kematian. Di dalam nama Yesus Kristus, yang dengannya kami berjalan menuju salib, kami berdoa. Amin. Renungan hari ini, Kamis tanggal 7 April 2022, dengan bacaan Yohanes 17 dengan judul Doa Imam Besar. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Yohanes 17 ayat 1. Yesus telah mengakhiri perjamuan malam terakhirnya dan memanjatkan doa sebelum membawa murid-muridnya ke Taman Getsemani. Kita sebut doa Yesus itu dengan doa Imam Agung. Sebab Yesus adalah Imam Agung yang memanjatkan doa untuk dirinya, rasul-rasulnya dan mereka yang percaya kepadanya, bahkan yang akan percaya kepadanya. Isi doa Yesus yang pertama adalah, Allah Bapanya memuliakan dirinya melalui kematian Yesus yang akan segera tiba. Salib Roma tidak pernah dihubungkan dengan kemuliaan. Salib itu adalah lambang rasa malu dan hina. Rasul Paulus menyebutnya batu sandungan bagi orang Yahudi dan kebodohan bagi orang yang bukan Yahudi. 1 Korintus 1 ayat 23. Orang Yahudi terganjal dengan ide Allah membiarkan anaknya sendiri menderita dan mati di kayu salib, kemudian baru duduk di tahta mulia. Orang bukan Yahudi berpikir itu adalah kebodohan. Bagaimana mungkin seorang menerima keselamatan melalui hukuman mati orang lain? Yesus juga berdoa kepada Bapanya untuk memelihara ke-11 muridnya di dalam namanya. Dia akan segera meninggalkan dunia, maka dia memohon Bapanya memelihara mereka dalam iman, sehingga iman mereka dibagikan dalam satu Injil yang benar, yang membawa keselamatan karena anugerah Allah melalui iman kepada Yesus.
Bagian akhir dari doa Yesus menyentuh kita dan menyentuh mereka yang mendengar dan percaya kepada perkataan para rasul. Semoga kita memuliakan Dia dengan percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kita dari dosa dan kematian, serta memberitahu orang lain tentang kasih-Nya yang besar dan tidak ada tandingannya. Ya Allah, seperti Engkau memuliakan anak-Mu Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya, biarlah kami memuliakannya melalui iman yang benar kepadanya, dan berkatilah kami dalam menyebarkannya kepada sekitar kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus, tolong ni rohani debata, dohot parsaurani todi mamandongani ita sasudena. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.